Perkenalkan, nama saya Febriana Ferawat Kampubulon dengan NIM 3213121043, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan masa penjajahan Jepang. Hal yang pertama yang saya akan jelaskan adalah awal pendudukan Jepang. Masa pendudukan Jepang di Nusantara dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Di sini juga saya akan menjelaskan pemberontakan kepada Jepang yang membentuk organisasi yang didirikan di zaman Jepang. Organisasi yang pertama adalah Pembela Tanah Air atau yang sering disebut Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA. Organisasi ini adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang di Indonesia dalam masa pendudukan Jepang. Tentara Pembela Tanah Air dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osamu Seirei nomor 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara ke-16. Kedua adalah organisasi Gankukotai. Gankukotai atau yang berarti barisan pelajar adalah resimen tentara pelajar bentukan tentara pendudukan Kekaisaran Jepang yang terdiri atas pelajar dari tingkat usia sekolah menengah di negara-negara jajahan mereka, seperti Korea, Cina, Malaya, Burma, dan termasuk Indonesia yang dahulu bernama Hindia Belanda. Yang ketiga ada organisasi Heiho. Heiho atau tentara pembantu adalah pasukan yang terdiri dari bangsa Indonesia yang dibentuk oleh tentara pendudukan Jepang di Indonesia pada masa Perang Dunia Kedua. Heiho juga termasuk salah satu organisasi militer yang dibentuk selain PETA dan Gyugun. Organisasi yang keempat ada Senendan. Senendan adalah sebuah organisasi barisan pemuda yang dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943 oleh tentara Jepang di Indonesia. Tujuan dari organisasi Senendan ini adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Kelima ada Fujinkai. Fujinkai adalah salah satu organisasi perkumpulan perempuan bentukan Jepang pada saat menjajah Indonesia. Organisasi ini dibentuk bulan Agustus 1943. Organisasi Putera atau Pusat Tenaga Rakyat. Pusat Tenaga Rakyat adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia pada 16 April 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai. Berikutnya organisasi Jawa Hotai atau Himpunan Kebaktian Rakyat. Organisasi ini merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh Jepang pada 8 Januari 1944 sebagai pengganti Pusat Tenaga Rakyat. Organisasi yang selanjutnya ada Keibodan. Organisasi ini bentukan dari Jepang yang juga disebut Barisan Pembantu Polisi atau Laskar Penjaga Keamanan Rakyat. Keibodan dibentuk pada tanggal 29 April 1943 bersama dengan Senendan yang dipimpin oleh Gun Seikai. Berikutnya organisasi Jibakutai. Jibakutai adalah salah satu pasukan perang dengan strategi bunuh diri pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Organisasi ini dibentuk di Indonesia pada tanggal 18 Desember 1944. Organisasi yang terakhir ada Kempetai. Kempetai dalam kanji dituliskan Hetai yang secara harfiah berarti Korps Prajurit Hukum. Kempetai merupakan unit militer yang menjadi polisi rahasia sekaligus polisi militer yang ditempatkan di seluruh wilayah Jepang termasuk Indonesia yang merupakan wilayah jajahan. Tiga yang saya akan jelaskan adalah film propaganda. Pada tahun 1945, Jepang banyak memproduksi film-film propaganda. Ketika sekutu masuk ke Indonesia, film tersebut disita. Sekarang kita beralih kepada sistem sosial pada zaman Jepang. Sistem sosial pada zaman Jepang ini menempatkan golongan bumi putera di atas golongan Eropa maupun timur asing kecuali Jepang. Oke, kita masuk ke perlawanan rakyat terhadap Jepang. Ada 9 perlawanan rakyat terhadap Jepang. Yang pertama, peristiwa Singaparna. Yang kedua, peristiwa Indramayu April 1944. Yang ketiga, pemberontakan Teuku Hamid. Yang keempat, pemberontakan PETA. Yang kelima, perlawanan Pangsuma. Yang keenam, perlawanan Koreri di Biak di tahun 1943. Yang ketujuh, perlawanan di Pulau Yapen Selatan. Yang kedelapan, perlawanan di Tanah Besar Papua. Dan yang terakhir ada gerakan bawah tanah. Di sini saya akan menjelaskan pasca kemerdekaan. Yang pertama, pada tanggal 18 Agustus, PPKI membentuk sebuah pemerintahan. Yang kedua, pada tanggal 22 Agustus, Jepang mengumumkan mereka menyerah di depan umum di Jakarta. Yang
ketiga, pada tanggal 23 Agustus, Soekarno mengirimkan pesan radio pertama ke seluruh negeri Indonesia. Dan yang terakhir, pada tanggal 29 Agustus, rancangan PPKI pada tanggal 18 Agustus ditetapkan sebagai undang-undang. Dampak masuknya Jepang ke Indonesia. Ada 5 faktor dampak datangnya Jepang ke Indonesia. Yang pertama, ada dampak di bidang sosial. Yang kedua, di bidang ekonomi. Yang ketiga, di bidang budaya. Yang keempat, di bidang militer. Dan yang terakhir, di bidang pendidikan. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi masa penjajahan Jepang.